Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Desa Banget kali ini akan mengulas tentang kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022. Pada capture pertama, kita akan membahas tentang Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang penjabaran APBN tahun anggaran 2022. Sebelum kita masuk pada pembahasan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, berikut ini merupakan roadmap dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Kebijakan APBN untuk pagu dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 ini diperuntukkan untuk 74.961 desa di wilayah Indonesia, di mana pada tahun 2015 APBN kita menetapkan dana transfer untuk dana desa sebesar 20,67 triliun. Lalu kemudian pada tahun 2016 46,7 triliun dan naik pada tahun anggaran berikutnya pada tahun 2017 sebesar 59,8 triliun. Dan naik lagi pada tahun 2018 yaitu 59,9 triliun. Lalu pada 2019 ada kenaikan cukup signifikan, selisihnya 10 triliun yaitu 69,8 triliun. Dan pada tahun 2020 APBN kita untuk dana desa sebesar 71,2 triliun. Dan tahun 2021 72 triliun yang kemudian ada kebijakan refocusing sehingga dana desa kita untuk tahun 2021 sebesar 71 triliun. Dan ada penurunan pada tahun 2022 sebesar 68 triliun. Baik, saat ini kita akan mengulas tuntas tentang Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang penjabaran APBN. Di mana pada Peraturan Presiden ini, khususnya pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa untuk penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2022 penggunaannya 40% minimum untuk BLT dana desa. Jadi terdapat program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa yang wajib dialokasikan oleh pemerintah desa minimal 40% dari total pagu dana desa yang ditransfer atau yang ditetapkan oleh pemerintah ke desa tersebut. Nanti kita akan mengulas panjang lebar dan mengulas ketentuan teknis tentang kebijakan bantuan langsung tunai ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190. Yang kedua yaitu ketahanan pangan desa minimal 20%. Jadi pemerintah desa pada tahun anggaran 2022 harus atau diwajibkan untuk mengalokasikan dana desanya pada program ketahanan pangan desa. Dan seperti apa sih program ketahanan desa yang menjadi kewenangan desa, lalu bentuk program dan kegiatannya itu seperti apa? Nanti kita akan bahas tuntas. Lalu di sini ada dukungan pendanaan penanganan COVID-19 minimal 8%. Jadi dukungan pendanaan COVID-19 paling sedikit 8% ini juga diatur secara rinci pada Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa dan pada PMK 190. Lalu yang terakhir adalah program sektor prioritas lainnya.
Program sektor prioritas lainnya ini diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Nanti kita akan diskusikan, nanti kita akan jabarkan sedetail mungkin Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 ini membahas atau mengatur tentang apa saja. Nanti kita akan kupas tuntas pada channel Desa Banget ini. Baiklah sahabat desa yang berbahagia, regulasi teknis tentang pengelolaan penggunaan dana desa. Di sini ada aturan teknis pengelolaan dan penggunaan dana di desa. Yang pertama yaitu diatur melalui Peraturan Menteri Desa. Jadi Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa itu diatur secara berkala oleh Kementerian Desa setiap tahunnya. Jadi Kementerian Desa atas nama pemerintah nantinya akan melakukan proses pengaturan terhadap prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran berjalan. Untuk tahun 2022, Kementerian Desa telah mengatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang kami maksud adalah Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018. Di mana pada Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa secara umum. Artinya, pemerintah desa dalam hal melakukan proses pencairan, melakukan proses penatausahaan dan pertanggungjawabannya diatur secara rigid melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Nanti kita akan bahas apa isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, dan ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara berkala setiap tahunnya. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bagaimana teknis pembagian dana desa yang ada di Indonesia. Lalu kemudian bagaimana tata cara atau proses penyalurannya, bagaimana prioritas penggunaannya, dan apa prioritas penggunaannya. Jadi Peraturan Menteri Keuangan ini juga mengatur sanksi bagi desa yang tidak menjalankan prioritas yang sudah menjadi program nasional. Lalu selanjutnya ada Perka LKPP. Perka LKPP ini mengatur tentang pedoman teknis pengadaan barang dan jasa di desa. Meliputi desa akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui swakelola atau melalui penyedia. Di sana diatur secara lengkap siapa yang mengelola, lalu kemudian siapa yang melaksanakan, siapa yang melakukan proses pengadaan, semuanya diatur termasuk mekanismenya. Jadi ada 4 regulasi ini merupakan aturan teknis pengelolaan dan penggunaan dana di desa, di mana dalam 2 peraturan ini, Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Kementerian Keuangan, ini diatur secara berkala setiap tahunnya, baik tentang penggunaan dana desa ataupun pengelolaan dana desa. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa itu diatur tidak secara berkala atau perubahannya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa, sama halnya dengan Perka LKPP. Saya kira demikian sahabat desa yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan umum yang berkaitan dengan pengaturan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Nanti kita akan bahas tuntas terkait dengan item per item, mulai dari BLT dana desa, lalu kemudian program ketahanan pangan desa, dukungan dana sebesar 8% untuk COVID-19 dan program prioritas lainnya yang diatur di dalamnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.